Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malaikat gak jawab. Iya, Ya, waalaikumsalam malaikatnya warahmatullahi ya. Ya, kita adalah pendatang baru di sini. Saya baru jadi host di sini. Nanti saya juga akan ditemani co-host saya juga dan ada satu guest, dia seorang pebisnis juga. Amin. Terus kita introduction dulu aja yang nama saya Muhammad Ghazi Zuddin, saya dari angkatan 2016 di manajemen Win Sunan Ampel. Terus ada co-host saya juga. Oke, nama saya Jamal Firdaus dari angkatan 16 manajemen Win Sunan Ampel juga. Nah, kenapa kita bikin podcast ini? Karena kita perlu sharing-sharing gitu sama teman-teman manajemen. Kenapa kita perlu sharing-sharing? Ya biar wawasan kita luas, jadi nggak sempit gitu aja. Kita bisa lihat ini, ternyata angkatan ini kayak gini, angkatan ini kayak gini. Yeah. Terus ada juga nanti mungkin dilihat dari perspektif pebisnis contohnya. Terus dilihat dari orang yang suka, teman-teman yang suka di bidang akademis, terus di bidang organisasi, di bidang mungkin juga networknya luas gitu. Nah, itu bisa dijadikan, tempat ini tuh bisa dijadikan wadah bagi kita juga untuk Sharing. sharing. Anda sharing, tukar pikiran. Anda Tukar ini tugas, ya. Anda jangan itu dulu. Ini guestnya belum dikenalkan. Ini masih introduction dulu. Iya. Nah, terus kembali lagi. Jadi selain itu nanti mungkin ada sedikit bahasa campuran, mungkin bahasa Indonesia, bahasa Jawa, terus bahasa Inggris, mungkin ada sedikit campur-campuran atau enggak ada sedikit kata yang disensor. Nanti juga minta maaf sebelumnya. Kita langsung mulai aja, langsung ngomong-ngomongan sama guest kita. Guest kita hari ini cewek. Dia relatif sih. Ya, cantik karena cewek. Terus dia juga punya bisnisnya ada di produk apa? Kosmetik ya, kalau kayak industrinya industri apa? Kita belum kenalan loh. Oh iya sih. Iya, kenalan dulu aja kalau gitu. Iya, nggak kenal maka tak sayang. Nama saya Diana Firnanda, saya dari angkatan 2017 manajemen Win Sunan Ampel Surabaya. Berarti Diana ini adik tingkat kita ya? Iya, adik tingkat kita. Iya, adik tingkat Anda. Apakah Anda mengakui? Mau nggak mau ya itu sebenarnya. Oh, berarti pada dasarnya Anda tidak mengakui ya? Buat apa? Emang perlu sebuah pengakuan? Oh, enggak juga, karena sebenarnya pengakuan Pentingnya apa pengakuan bagi seorang laki-laki? enggak sih, soalnya kalau angkatan 16 udah semester ya udah lulus sekarang gitu. Kalau angkatan 17 kan belum lulus semester 7. Makanya sabar ya Mas ya. Jangan curcol di sini ya. Anda pasti bisa. Aku selalu mendukungmu. Terus kembali lagi nih cerita-cerita tentang Diana di bisnisnya di industri kosmetik ya. Iya. Lanjut Bidang skincare lebih tepatnya. Apa sih skincare itu kan juga kosmetik kan? Iya, tapi kan kosmetik kan ada beberapa cabang, maksudnya kayak istilahnya makanan, fast food. Ada fast kan makanan kan, tapi kan ada cabangnya, ada fast gitu food, ya? fast food, ada Terus makanan apa? western, ada Beverage gitu, Iya, terus kayak ada gitu-gitu kan lah. junk food, frozen food gitu kan. Iya. Nah, kalau kosmetik kan lebih spesifiknya fokusnya di skincare. Di skincare. Jadi nggak jual kosmetik seperti yang umum dijual orang-orang gitu, lebih di perawatan. Saya itu lebih senang merawat daripada menutupi. Merawat diri ya. Iyalah, merawat. Iya. Kamu mau saya rawat? Terus Anda mungkin selama ini adik Diana atau gimana? Diana gitu aja ya manggilnya ya? Adek. Ya, jangan terlalu kayak adik-adik. Nah, makanya. Din, gimana apa perjalananmu selama ini dari memulai bisnis sebagai mahasiswa? Cerita dari awal. Iya, harus. Ya, simpel aja sih. Panjang ya kalau diceritain dari awal. Ya, simpel Ya, aja. kalau gitu kita mulai secara personality dulu aja ya. Diana ini sekolahnya dulu SMA ini di mana? Aku dulu madrasah di daerahku di Mabat.
Babat. Badok ya. Babat itu mana? Lamongan, Oke. Jawa Timur. Nah, nanti di map ya. Insya Allah ada kok, insya Allah Iya, ya. medok banget ya. Iya, saya Ayo, medok ayo. banget. Iya, emang asli saya wanita daerah, Mas. Mas, Iya. Mas. Iya, iya. Ya udah kelihatan. Ya udah kalau wanita daerah juga nggak apa-apa sih. Yang penting kan juga cuannya kan sekarang. Iya lah. Cuman isi FTV. Bukan berarti Money is everything. iya, bukan berarti sekarang itu Dimanapun Orang asalnya ya. kampung tapi terus masuk ke kota. Tapi. Kat. Bukan ya berarti. ya memang karena Iya. pengaruh Nah, itu sih industri revolusi industri ah. 4.0 juga kan masalah e-commerce terus masalah e-commerce. bisnis to bisnis. Jadi bukan hanya di orang-orang kota aja sekarang. Itu Tapi yang bisa maksud merambah saya ke tadi, orang-orang ya. daerah. Iya, bahkan orang daerah juga sekarang sudah melek Mulai terhadap tahu lah. gadget gitu kan. Melek terhadap gadget terus juga order juga meskipun dari katakanlah dari Ambon gitu. Order ke Ambon belinya di Jakarta sekarang juga udah bisa gitu. Iya kan itu sesuatu yang mudah dan sesuatu yang apa ya? Lumrah kan kayak gitu-gitu kan udah umum lah istilahnya, bukan sesuatu yang wah lagi. Kalau orang aku pun dapat orderan dulu kan mungkin circle-nya masih teman, keluarga. Sekarang udah sampai Makassar, Papua, Palu. Bagus ya. Iya dong. Berarti udah meluas Lumayan. berarti ya. Ternyata kalau dilihat seperti itu omsetnya pasti. Jangan bilang omset Anda. Coba dirasakan jadi saya. tapi kita mau bahas personality-nya dulu aja deh. Personality-nya setelah dari sekolah tadi kan. Kita nanti ngomongin bisnisnya nanti sedikit. Nanti aja lah. Kita ngomongin personality-nya dulu. Gimana sih cerita Diana ini waktu kuliah sampai semester 7 ini? Dimulai dari semester 1. Bahkan kalau bisa Gimana sebelum ya? Gimana ya pokoknya ya seumumnya selumrahnya seorang maba, nggak kenal kalian, siapa anda, cutting saya yang songong ya. Nggak dipungkiri kan emang kalian songong ya? Enggak juga. Iya kan? Jujur. Kalau aku songong aku nggak ngajak kamu sekarang podcast ini. Kan sekarang, dulu Ya dulu dulu juga. memang iya agak Enggak. iya. Ya emang sewajarnya Apalagi cutting. Anda. Ya sewajarnya seorang maba ya. Ya kayak gitu ya, cuman kuliah pulang. Terus kalau apa namanya? Kalau kuliah ya awal-awalnya serius, lama-lama nggak serius, nggak pernah dengerin. Duduk belakang sambil ngecas, sambil YouTubean, Instagraman ya seluruhnya mahasiswa-mahasiswa yang Tolong untuk yang mendengarkan sebagai mahasiswa-mahasiswa, Ya, jangan contoh tolong ya. jangan dicontoh ya. Iya. Contoh aja mungkin bisnisnya, Ya. cuannya ini yang bisa dicontoh. ya kalau pribadinya memang nggak bisa dicontoh sama sekali. Anda harus memberikan personal branding dong. Oke. Oke. Kalau untuk masalah akademis ya, saya sebenarnya lebih apa ya? Bukan sombong. Lebih kelihatan pinternya tuh di SMA daripada di kuliah. Jujur. Tapi kalau IPK sekarang tuh sampai sekarang berapa IPK? Saya Oh. IPK akhir. di Sampai semester IPK-nya 7 ini. Iya, semester 7 ini. IPS-nya aja gimana? Anda tidak IPK-nya pesimis sekali tuh kalau bilang IPK-nya bicara. 3,5 sekian lah pokoknya. 3, sekian lah. Iya, Masih di atas 3 kan? Iyalah pasti. Iya. Nggak boleh meskipun kerja meskipun bisnis nggak balance tuh nggak boleh. Kalau di UIN itu juga pasti kan kayak kita harus dituntut untuk di atas 3 kan? Iyalah pastinya. Kalau nggak gitu, apalagi saya mahasiswi penerima beasiswa juga. Jadi kan harus ada ini targetnya untuk nilai nggak boleh di bawah 2,5 atau 3 gitu. Tapi keren sih kalau udah dapat beasiswa kayak gitu kan. Dapat beasiswa dari mana ini? Tapi mungkin ya bisa cerita. Cerita apanya ini? Tentang beasiswanya dulu. Ya pokoknya dapat beasiswanya dari pemerintah dulu itu awalnya itu aku masuk itu kan jalur mandiri ya. Jadi biaya sendiri, tahu sendiri kan mandiri ya, mandi sendiri itu. Terus iya. habis itu sampai jalan semester 1 akhir kalau nggak salah itu tahu pengumuman ada ini perekrutan beasiswa. Setelah itu nyoba dibantuin sama salah satu cutting itu cuman dibantuin kayak istilahnya dikasih tahu kayak harus gimana terus nemuin siapa nggak tahunya itu nggak niat nggak ambis di situ sih sebenarnya maksudnya nggak terlalu
targetin aku harus lolos gitu. Nggak taunya dapat pengumuman ternyata lolos. Alhamdulillah. Dulu tuh masih yang pakai nggak ya gitu. Kasihan kan yang lainnya mungkin ada yang lebih butuh gitu. Terus ya udah kan namanya rezeki kan kita nggak boleh nolak ya kan. Alhamdulillah uang itu cuan bisa dapat modal. Terus Anda jangan terbuat modal untuk itu. ini nanti ada cerita di balik itu loh. Ini ada cerita di balik itu. Untuk pendidikan. Kenapa Anda buat Hey, modal? yang penting nggak saya buat nongkrong, Ya, ya kan? Tapi mungkin kan? uang UKT yang awalnya itu uang UKT, pastilah. awal uang UKT yang sudah dipersiapkan itu yang jadikan modal akhirnya kan, bukan yang uang pendidikan beasiswa ini yang jadikan modal. Gimana ya? Modal apa sih sebenarnya? Modal bisnis, kawan. Ya Allah, modal apa ya? Pokoknya intinya tuh dulu kan habis lolos beasiswa ya, terus keterima. Terus uangnya itu bener-bener gimana caranya tuh aku manfaatin bukan cuman untuk foya-foya. Kepikirannya itu karena pertama, aku kan beruntung dari segi hokinya udah alhamdulillah ya kan dapat beasiswa. Dari hoki. Kuliah. Padahal dengan secara itu nggak meyakinkan gitu kalau Anda mendapatkan beasiswa kan. Ya gimana lagi, Anda Allah yang nakdirin, Anda kan malaikatnya bisa nggak tahu. Terus habis itu lama-kelamaan mikir-mikir buat apa ya uangnya, maksudnya yang lebih bermanfaat daripada buat nongkrong gitu kan. Kan kata Anda uang pemerintah ya. Kalau untuk uang UKT pasti. Terus setelah itu lebihnya kan ada biaya hidup. Nah itu biaya hidup daripada nanti saya pegang uang banyak pasti tergiur untuk nge-mall, nongkrong, nongki, ya kan, daripada terbuang sia-sia. Itu juga uang rakyat. Saya nggak mau seperti yang mereka di atas itu. Jadi saya manfaatkanlah uangnya, kepikiran nggak tahu dari mana. Basicnya sih emang dari awal seneng cari cuan, seneng jualan. Terus ada keturunan juga di circle keluargaku tuh kebanyakan kayak gitu. Nah terus dari mana kepikirannya skincare. Aku dulu itu nggak pernah tertarik sama skincare soalnya emang nggak pernah ngerawat tubuh. Jadi aku tuh berarti ngerawat kan gitu ya dulu itu. Buluk sekali sobat. Saya dulu itu anak pramuka. Dibayangkan. Aku sudah bisa membayangkan. Teman-teman saya silahkan. Pramuka itu ya. Ya, silahkan dibayangkan. Apalagi teman-teman saya zaman SMP gak ada yang melirik saya sobat. Buluk hitam terus berkeringat. Nah itu yang poin pentingnya itu yang harus dibawa baik. Berkeringat, hitam, buluk, terus dekil, terus gak mungkin tertarik deh pokoknya. Terus ya gue semangat glow up lah. Gak mungkin gue mau kuliah. Habis itu kepikiran lah pas waktu kuliah. Waktu mau kuliah itu terus punya kepikiran buat beli skincare. Awalnya beli buat aku sendiri kan pribadi. Terus habis itu udahlah nggak lama kenapa nggak dijualin ya, akhirnya jarak antara masuk kuliah sama ininya kan cukup lama, beberapa bulan kan jarak antara libur SMA ke kuliah. Terus habis itu iseng-iseng lah jual-jual dulu kosmetik awalnya mulanya. Terus karena mikirnya kok pesaingnya kan lumayan banyak, terus orang-orang yang berkompeten di bidang kosmetik itu kan juga lebih banyak yang ngerti. Terus akhirnya aku tuh mikir-mikir kalau aku tuh basicnya tuh di apa sih, bisanya di apa gitu, kayak mikir-mikir kayak gitu. Terus pangsa pasarnya tuh yang cocok buat dijual itu apa, kayak mikir-mikir gitu kan. Pasti kan kalau orang jualan kan kalau sekedar jualan iseng pasti kan nggak akan kegabutan gitu. Nah itu nggak akan berjalan lama sobat. Tapi kalau sudah tahu cuannya pasti mikir enak nih kalau diterusin, mantap ya. Berarti aku mengambil poin di ceritamu tadi kalau di keluargamu itu kamu Basicnya. bilang basicnya karena dari circle keluarga. Nah itu kamu bisa bicarain tentang itu. Ya itu kan gimana ya, lingkungan keluarga gitu. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu, karena silsilah dari nenekku itu juga dulu jualan. Zaman masih penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Serius? Iya, sumpah. Dulu punya depot makanan di daerah Babat. Terus habis itu karena awal Jepang masuk, habis itu kan Jepang masuk kan dengan cara paksa kan itu.
Ya udah terus perang di daerah sana. Daerahku ini jujur loh, sumpah. Serius, Awas ya ya? kalian nggak percaya. Beneran ya, gila dia? Beneran, ini bener dari saksi mata yang masih sudah meninggal sih, sekarang bukan masih hidup. Tapi kemarin Sempat bercerita ke saya. sempat itu. Hidup lagi. Cur, sempet hidup. Iya iyalah, nenekku sempet hidup. Terus habis itu cerita kalau dulu tuh pernah jual makanan ya gitu pokoknya. Habis itu di anak-anaknya itu yang ya ayah saya, paman saya itu rata-rata jualan juga. Ada yang di alat tulis, ada yang di sembako, ada yang di toko kelontong, ada yang di ya macam-macam ya pokoknya intinya. Berarti benar-benar basic. Iya. Memang dari keturunan atas. Iya, jadi darahnya emang darah pedagang. Tapi mungkin ya. itu Darah itu mempengaruhi loh. Kan kita emang sebagai umat muslim darahnya itu Nabi Muhammad itu pedagang. Ya kan? Terjawab. Anda benar-benar malaikat siapa? Terjawab ya. Sudah itu maksudnya ya, silsilahnya tuh ya dari Ya. situ. Ya, Kan ya, umatnya ya. Nabi Muhammad. Amin. Ya, Semoga Anda diakui ya. Jangan begitu. Tapi Nabi Muhammad itu baik loh. Iya, Jadi iya. ya meskipun senakal-nakalnya umatnya tapi ya jangan Tapi emang saya nggak nakal. Ya kan aku nggak ngomongin kamu. Ya saya salah satu malaikatnya gitu. Itu Malaikatnya salah satu umatnya. Yang malaikat di sini Jamal. Oh iya perlu diklarifikasi juga ya nanti. Nanti akan klarifikasi malaikat Jamal. Iya. ini. Mungkin di podcast selanjutnya ya. Terus tentang ceritamu di kampus nih, tentang circlemu, mendukung nggak untuk bisnismu? Jujur enggak. Wah, Anda nanti ditonton teman-teman Gak ini. apa-apa, gue bilang di sini saya jujur. Banyak banget cerita menyedihkan yang saya alami karena teman-teman saya. Tapi saya selama ini nggak pernah nge-up sih. Ya ini terlanjur, ini sudah terlanjur ya bisa. Gak apa-apa, aja kita. sekarang kan umum kan. Apalagi sekarang kan saya istilahnya sudah punya nama. Iya. Tapi Enggak lah maksudnya. ciri-ciri ini Nggak usah pakai FYI aja ya. For your information. FYI aja. Iya. Ciri-ciri Gen Z, kita ini kan Gen Z nih, generasi Z. Generasi Z. Generasi Z. Emang generasi milenial bukannya ya? Oh, Kalau generasi- generasi Z kan udah di bawah-bawahnya bukan? Enggak, kita masih generasi Z. Oh, iya. Kita ini awal generasi Z. Banyak teori sih, ada yang mengatakan kalau teori generasi Z itu dimulai dari 96. Dimulai tahun 96, dimulai tahun 97. Ada yang bilang ke 95 juga. Banyak teori tentang itu, bahkan penamaan generasi Z juga. Ada yang bilang itu Zetizen, ada yang bilang Iya, emang itu Zetizen. Zoomer. Banyak teori-teori tentang generasi Z. Tapi poinnya kita ini kan generasi Z. Ciri-ciri generasi Z itu dia lebih speak up tentang suatu hal. Nah, makanya mungkin bisa kamu speak up tentang itu. Bisa jadikan cerita-cerita. Kadang kan kita kalau mau bisnis tuh temen Pasti ada suka dukanya ya. iya pasti ada suka duka-dukanya gitu. Temanku kayak gini nih, kayak aku temenan sih sama kamu, tapi ya aku urusan bisnis. Kalau kamu nggak support ya paling nggak tidak mengganggu. Ya itu Nah. prinsipku sih. Tapi kalau kamu Nah. ceritamu gimana? Ya alhamdulillah ya sudah dikasih ruang untuk saya melakukan klarifikasi Oke. sederhana. Oke. Ya. Jadi emang namanya orang bisnis kan nggak ada yang mulusnya, nggak ada cuman sekedar kayak jalan tol lurus, lempeng, halus gitu kan nggak mungkin ya. Pasti kan Itu ada cuma bayangan. krik Bayangan. ya. Itu cuma Itu kan bayangan. itu yang dilihat orang-orang di media sosial, selalu. foto postingannya. Selalu. Gitu Oke. ya biasa lah emang kayak gitu. Nyatanya banyak proses-proses yang aku laluin dulu 1 bulan belum tentu kejual satu produk itu pernah. Tapi alhamdulillah kan nggak ada semua yang instan. Adanya itu ada yang proses cepat, ada yang prosesnya lambat. Cuman gitu aja. Kalau instan tuh nggak ada sih menurutku. Yang benar-benar pure instan bim salabim. Kecuali kalau kalian pakai dukun. Nah, itu tadi kan kita kan tanya tentang Iya ini saya mau cerita. temen. Oh iya. Tungguin ya mas ya. Iya. Ya pokoknya kayak gitu. Nah kerikil-kerikilnya itu salah satunya dari teman. Kalau lingkungan keluarga kan emang mendukung, orang tua saya itu mendukung sekali. Istilahnya kayak juga ikut bantuin, ikut support, kasih nasihat. Nah kalau teman itu Jangan Loh, biasa. Temen biasa. gitu aja enggak, ya. gimana ya? Kalau mengingat agak sentimen gitu. Iya. Oh iya. Jadi tuh salah satu ceritanya dulu tuh pernah kan saya kan sering open order gitu kan. Oh iya. Di produk aku tuh jarang ready-nya bukan karena aku nggak mau atau gimana, karena emang produknya produknya itu
produksinya nggak setiap saat. Terus setelah itu kan mikir juga kayak lebih enak open PO lah daripada ini kan udah pasti pembelinya nanti siapa. Nah, habis itu salah satu pembelinya itu teman aku. Dia tuh udah keep barang. Udah nge-keep barang. Ini tuh pasti sering banget dialamin all shop mbak all shop lainnya. Pas waktu keep dia tuh udah tanya-tanya serius, udah kayak orang wawancara kan. Teng ini gini ya. Udah deal. Set harga segini. Minta ini. Pas barangnya datang, coba diprediksi apa yang dia jawab. Kak, ini barangnya sudah datang nih. Nggak jadi. Bukan nggak jadi. Enggak udah nggak musim. Makan tuh udah nggak musim. Emangnya gue jualan juga musiman. Aduh, gue ketok kepala lu loh. Terus habis itu ada lagi yang kayak bilang gini kan, ini pasti juga sering dialamin. Kok segini sih, kan aku temen kamu, harga temen dong. Kalau gitu. Nah, Emang udah sering. biasa sih. Nah, Kayak kayak suatu budaya sih kayak Iya, gitu. kayak itu kan. Ketika melihat teman bisnis, nah kita sebagai temannya juga kita minta ayo diskon dong, kan Iya. mesti gitu toh. Tapi menurutku itu malah jadi toxic sih kalau kayak gitu. Iya. Ya, toxic Kan banget. teman-teman bisnis. Nah, Daripada kayak gitu kenapa nggak kita barter aja? Kan Contohnya, bisa aja kan. contohnya kayak Daripada kalian kayak minta harga temen kan mungkin si penawarnya ini dia itu kayak punya apa ya, jasa apa gitu, misalnya jasa fotografer misalkan. Terus dia mau beli barang di aku. Terus dia kayak pengen ini apa namanya? Pengen beli barang aku ya dengan cara ngasih diskon, tapi dia juga harus ngasih sesuatu kan ke aku. Mungkin paling nggak ada feedback fotoin lah. fotoin produkku atau bagaimana kan, kayak gitu kan jadi sama-sama diuntungkannya ya. Tapi kalau dia cuma minta harga khusus, harga diskon, tapi dia nggak ngasih apa-apa kan, aku tuh jualan, daripada kamu nggak nge-support mending ya udah gitu, jangan minta diskon. Paling enggak itu kayak yang kalau kita temenan nih, paling enggak jangan jadi parasit deh gitu. Gitu kan konsepnya tuh, kalau urusan bisnis ya bisnis. Kalau harga temen ya bisa lah kita bantu-bantu, tapi ya nggak sering-sering gitu juga kan. Iya, kita kan jualan juga nyari cuan ya, bukan nyari rugi. Nah, ya benar, pasti ya, namanya ya, juga ya bisnis. pasti. Kan? Pasti. Ya Namanya kali juga kita bisnis. nyari rugi. Terus tentang bisnis nih, ini kita mau mulai ngomongin bisnis kayak. Ya. Kapan awal mula kamu bisnis di industri ini? Awal banget. Kalau yang benar-benar serius ya ini. Ya oke. Aku seriusin di skincare itu semester 3. Awal tahun 2019. Semester 19. 19 tahun semester 3 kan, bener. Tuh. Loh, kamu 17. Kamu 17 18 kalau tahun 18. 18 berarti tahun 2018 awal. Terus Habis itu ya kan 18. Terus habis itu kan aku kan masih kuliah ya. Terus aku tuh orangnya itu nggak bisa multitasking. oke. Ya nggak bisa fokus ke semuanya hal. Nggak bisa balance. Nah, habis itu sering on off jualannya. Habis itu kan nggak aku seriusin, basicnya juga bukan anak sosial media yang ngehits kayak gitu-gitu, jadi tuh nggak bisa memanage sosial media sendiri. Pertama nggak bisa memanage media sosial pribadi, habis itu media sosial online shopku juga aku tuh kurang Aktif. handal, Kurang kurang aktif, aktif. Akhirnya on off kan jualan, tapi tetap jalan sini, tetap nyetok barang. Cuman tuh yang beli ya sedikit, kadang tuh 1 bulan belum tentu ada yang beli satu, belum tentu itu nanti untungnya aja nggak seberapa, tapi Sama COD-nya gitu ya. kayak gitu-gitu. Tapi habis itu karena pandemi kan sering di rumah, terus aku mikir mau ngapain, kan aku juga lagi proses skripsi. Tapi karena skripsi itu yang nggak segampang yang dipikirkan orang nyuruh, terus akhirnya aku nyari-nyari kesibukan lainnya, yaitu dengan nyeriusin daganganku, online shopku gitu. Kita tadi udah sepakat gak ngomongin skripsi Ya loh. ini cerita singkat ya, jangan diterusin, itu cuma apa ya? Kamu semester 7 dan Ini cuplikan. Aku semester 9 ya, tapi Ya. belum apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, gitu. Yang penting kan udah Kita- punya. Kita udah sepakat gak ngomongin Iya. skripsi. Oke. Jangan diterusin. Yang penting kita mau ngomongin apa, cuan. Oke, cuan. Ya, Tetap apa? cuan. Iya. Cuan is everywhere. Dimanapun, kapanpun, gimana pun, cuan itu terpenting. Munafik kalau orang bilang uang itu materi itu nggak penting. Nggak penting. Tapi itu memang munafik sih.
sekarang pun untuk memenuhi kebutuhan secara prinsip ekonomi juga sekarang ya, bukan dahulu yang barter. Sekarang kalau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita juga butuh cuan seperti Iya. beli nasi. Iya. Paling nggak basic sebelum nasi kita beli beras. Untuk menanak nasinya pakai Gas, alat penanak gitu. nasi gitu kan. Iya. Atau rice cooker. Jadi bullshit sih kalau ngomong Intinya bukan tuh uang bukan Intinya segalanya. tuh uang itu segalanya, tapi uang bukan prioritas. Iya benar. Ya, Iya, itu benar. Bener nggak? Iya Temen dong. Juga. Temen. Iya Ya itu dong. karena konsep apa ya? Demand-nya kita butuh sesuatu dan itu ya apa yang kita butuhkan itu butuh uang untuk menukarkan itu. Iyalah pastinya kan kita, ya itu kan uang kan alat tukar utama kita Iya. memang. Nah, ngomongin uang nih. Berarti omsetmu selama pandemi ini kemarin turun atau tambah naik? Kalau mungkin gimana ya, aku mau bersyukur juga, sungkan sama yang lain, kasihan juga sama yang lain. Pokoknya intinya itu pandemi itu ngasih sesuatu hal yang di luar ekspektasi aku intinya. Kalau orang-orang itu mungkin kesulitan di masa pandemi, aku justru kayak kebalikannya. Tadi itu aku bersyukur, tapi aku juga nggak bisa nutup mata kalau orang-orang di luar sana tuh banyak yang kesusahan karena pandemi kan. Jadi aku nggak bisa tertawa di atas penderitaan mereka. Rasanya tuh kayak gitu. Tapi emang nggak bisa dipungkirin kayak apa ya, pintunya tuh udah ada, tapi kuncinya itu ya di masa-masa pandemi itu. Jadi kayak jalan banget bisnisku, bisa Di- sampai ribuan. Di masa-masa pandemi itu. Iya. Padahal kalau aku ya, kalau di industriku pas waktu pandemi benar-benar Drop anjlok, kan? Pak. Iya. Apalagi setelah PSBB itu di bulan-bulan April, Mei, Juni itu dari April ke Mei on-month-nya itu sampai 80% penurunan. Itu dari industri yang aku jalani. Iya. Benar-benar anjlok sekali. Nah, kenapa kamu kok malah naik? Apa sih analisis kamu yang di situ? Nah, gimana ya? Kan kalau dipikir-pikir nih, awalnya kan juga itu kan pasti dibalik semua itu pasti ada kuasanya Allah gitu kan ya. Iya. Kita nggak bisa jawab namanya juga itu. Tapi kalau menurut analisaku, pasti kan namanya masa pandemi gitu kan, sekarang orang-orang itu beralih di online. Ya, digital. Iya digital, semuanya apapun dulu pun itu udah mulai, cuman sekarang itu sama pemerintah itu lebih ditekankan untuk virtual money sama online transaction, apapun kan, Iya sih. mulai dari belanja makanan, barang, pokoknya semuanya. Gimana caranya itu kita nggak face to face, nggak bisa ketemu, kan ngurangin rantai itu juga. Habis itu karena skincare itu salah satu kebutuhan. Sekarang tuh skincare udah bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, itu udah salah satu kebutuhan wanita. Sekarang tuh kebutuhan Oke, wajib ya. kalau Iya. Makan gitu ya. Tapi kalau aku mau tanya ya, skincare ini kayak kita pecah nih, ada beberapa kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, ini masuk kebutuhan mana ini? nah itu tergantung Oke. kesadaran dari setiap wanita. Oke. Sebenarnya kalau di secara kesehatan namanya skincare itu kebutuhan wajib. Oke. Wajib. Kenapa? Karena namanya istilahnya kayak rumah. Heeh. Rumah itu kalau dihuni orang pasti kan otomatis kan kotor. Karena kan ada penghuninya. Pasti kan ngotorin juga. Kan butuh dibersihkan. Oke. Sama aja kayak manusia. Manusia itu makhluk hidup. Kan tubuh kita itu dibuat gerak, dibuat aktivitas, dibuat apapun, Berarti dimasukin. harus ada perawatan gitu Harus ya. dirawat gitu. Oh, iya, Terus iya. nggak ada yang namanya sekali pakai produk ini langsung. Itu nggak ada. Meskipun saya jual suatu produk yang mencerahkan dengan secara bukan instan ya, tapi lebih cepat daripada produk lainnya gitu. Kalau itu estimasinya berapa? Kalau aku nih ibaratnya mau mencerahkan wajah gitu, bisa nggak sih cowok juga itu? Bisa, nggak ada. Skincare itu nggak ada patokannya harus untuk cewek. Nggak ada kayak gitu, nggak ada itu suatu apa ya? Suatu pikiran yang salah, opini yang salah gitu loh. Yang namanya merawat itu untuk semua orang. Namanya tumbuhan kan dirawatnya bukan, oh tumbuhan mangga aja yang harus dirawat, tumbuhan palem nggak usah dirawat, kan nggak ada. Oh, kan namanya selama dia itu masih hidup, selama itu masih hidup, masih bernyawa, itu pasti perlu dirawat. Perawatan itu nggak harus mahal. Kan orang-orang mesti mikir, nggak usah perawatan, mager, mahal, ngeluarin banyak uang. Yang penting itu kalian butuhnya apa. Yang terpenting itu kan cuman merawat dengan dikasih basicnya ya. Basic skincare itu cuma ada 3, nggak usah ribet-ribet. Cewek-cewek yang punya skincare banyak itu mungkin karena memang itu
emang kebutuhan mereka segitu, kan kebutuhan orang beda-beda ya, dan mungkin dia belum nemuin skincare yang cocok untuk dia, jadi dia tuh coba-coba banyak. Jadi terus habis itu yang paling basic dari skincare itu hanya 3, cleansing, moisturizing sama protecting. Udah itu aja sebenarnya, nggak usah ribet-ribet. Dari 3 itu udah mencakup semuanya, jadi nggak perlu yang harus, bukan nggak perlu ya, maksudnya nggak wajib, nggak harus yang terlalu ribet-ribet, itu enggak sebenarnya. Pokoknya 3 basic itu terpenuhi, udah itu namanya merawat. Tapi emang make sense sih kalau kita bicara tentang skincare ini adalah kebutuhan, karena kemarin aku melihat data itu daya beli masyarakat kita itu sudah tinggi gitu loh. Itu sebelum pandemi kan yang aku maksud. Kesadaran untuk merawat gitu ya. Bukan merawat, tapi untuk membeli sesuatu. Dan itu kenapa negara kita ini masuk di kategori pendapatan dengan kategori menengah ke atas. Itu dari WHO terlalu banyak COVID kemarin. Jadi ngomong WHO. Itu dari World Bank kalau nggak salah, kalau nggak IMF ya World Bank. Itu sih makanya kayak masuk akal sih kalau sudah masuk ke kategori skincare itu adalah kebutuhan gitu. Menurutku. Nah, dari Jamal mungkin. Iya, dari Mas Malaikat bagaimana ya? Ada Ya. yang mau ditanyain? Saya pernah sih untuk mencoba untuk merawat diri itu Iya, ya. Tapi tahu. sebagai seorang lelaki ya, yang dasarnya emang saya ya juga kerja mungkin di lapangan atau kayak gimana, itu suatu hal yang terlalu ribet buat saya sih. Iya, paham banget kalau cowok itu. Sebenarnya itu males ribetnya. Kalau aku ada customer cowok juga gitu, aku tanyain, kamu siap nggak gitu? Kamu mau nggak gitu? Kenapa harus ditanya kamu siap atau enggak? Karena saya paham banget cowok itu males skincarean tapi pengen putih, pengen bersih, pengen glow up. Hello, lo mau kaya tapi tiduran, rebahan, mantap. Siapa yang ngasih uang? Lah iya. Jatuh dari langit uangnya. Ya sama aja kayak itu. Siap nggak kamu buat Paling itu? semua itu pasti butuh Usaha, effort. butuh Iya. effort untuk everything lah, untuk apapun itu, untuk entah itu ya kita gak ngomong skripsi, sudah sepakat. Entah itu untuk bisnis, entah itu untuk Anda. untuk dalam perjalanan mau ke kampus saja kita juga butuh Usaha, effort. iya makanya. Itu cuma dari kampus. Ya pasti semua butuh effort, entah itu untuk merawat, entah itu untuk apapun itulah. Jadi kayak tipsnya, kalau boleh kasih tips ya buat cowok-cowok di luar sana yang pengen glow up tapi males buat skincarean, udah cukup kalian tuh bersihin wajah kalian setiap saat, setiap hari. Udah cukup itu aja, kalau nggak mau ribet-ribet udah itu aja. Kalian tuh nggak pernah bersihin wajah, makanya dakinya tuh ngelumpuk di Ya situ minimal Ya, sorry maaf ya. Mungkin ada produk yang bisa saya coba ya. Ada kalian semua ya yang mau Gratis beli, ya? yang mau cari bisa stalking @Skin Beauty Natural atau nggak dibawakan sekarang berarti ya. aduh lupa banget, saya takut kalau diminta, bukan apa-apa, saya takut diminta aja. Anda sangat soft selling sekali Iya, nggak ya. apa-apa. Bisa di follow ya, nanti banyak banget produk-produk bagus. Nanti hitungan invoice-nya buat iklan Iya. nanti ya. Iya. Ya gampang, nanti saya sogok salah satu barang aja yang murah-murah ya. Jadi untuk invoice iklan nanti setelah podcast ini selesai baru kita catat. Gampang aja. lah, nanti dibicarakan di akhir ya. Oh iya sih. Dan tadi belum ngomong omset ya. Apa ngomongin omset? Iya. Itu Omset aja. selama apa 1 bulan inilah atau enggak akhir-akhir. Kayaknya itu terlalu apa ya kalau ngomongin omset. Kira-kira lah, rata-rata lah. Kurang Bisa. lebihnya. Tebak, kalian tebak. Kalau langsung saya jawab tuh rasanya kayak standar. Kurang lebih apa? Standar Kalau kalau apa? langsung jawab. Emang satu piece-nya itu rata-rata berapa sih untuk produkmu itu yang paling murah? Paling produk saya itu ada yang murah tapi bagus banget, itu ada. Pokoknya range-nya dari 6.000 sampai yang paling mahal itu 100.000 ke atas, itu kalau serum Itu kayak aman ya gitu-gitu. itu ya? Ada Jadi saya tuh jual produk, nggak asal produk-produk. Oh iya, satu lagi pesan buat semua orang-orang, please kalian itu jangan hanya memikirkan putih instan ya, tolong. merkuri dong. Nah. Pakai merkuri. jangan sebut sampai merek. jangan sampai, bukan merek, itu lebih ke senyawa, salah satu zat kimia yang dipakai sama beberapa brand
untuk mutihin instan, tapi itu dampaknya bisa Dapatnya dirasakan. waktu tua itu Iya, ya. waktu tua-tua itu sebenarnya tuh nggak harus pakai merkuri. Tapi Memang kan kadang-kadang apa ada yang pakai apa vitamin C yang disuntik, Iya. terus ada pil juga ya kan. iya ada. Semuanya itu kan ada yang dari luar, ada yang dari dalam kan prosesnya. Namanya kulit manusia, apalagi khususnya orang Indonesia ya. Itu kan emang asli kita kan skin tone-nya itu sawo sama kuning kuning, kuning langsat kan, enggak yang putih kayak orang Ya, luar kayak negeri aku ya. lah Itu kan gini emang lah ya. emang ciri khasnya orang Indonesia. Jadi kalian mau Orang memaksakan Jawa. untuk putih banget, apalagi yang asli kulitnya sawo matang ya gimana? Bukannya nggak bisa, cuman semua itu butuh proses. Jadi tuh kalian tuh jangan menyalahin takdir, intinya kayak gitu. Oke. Jadi ini terakhir nih. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Dari kamu nih, apa pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan ini dari kamu ketika kuliah itu juga punya bisnis gitu. Oh, Dan juga nanti tadi kan belum ngomongin omset nih. iya makanya tebak berapa? Tebak. Oke, aku tebak dulu nanti kamu Iya, iya. bicara tentang pesan-pesan ya. Ya. 1 bulan nih, kira-kira 40 ke atas. Omset. Omset. Iya Anda. Kalau omset sih mungkin 20 sampai 30 ya. Ini omset bersih apa kotor ya? Omset kan Kotor. kotor. Aduh, dosa nanti saya kalau ngomong kayak gini ya. Naik dikit lah. Naik ini ya. Naik ini tadi yang mana? Aku tadi ngomong 40 loh. Aku ngomong 40, ini ngomong 20 sampai 30. Iya, yang pertama naik dikit deh. Oke, 50. Menurutku itu. Naik dikit lagi. 50. Enggak tahu udah segitu aja lah. Oke. Nih, terakhir banget. Iya. Apa sih pesan-pesan kamu untuk teman-teman nih? Punya omset di atas 50. Udah katakanlah 50 juta dalam 1 bulan. Katakanlah 50 juta ke atas. Nah, apa pesan-pesanmu untuk teman-teman yang mendengarkan ini, khususnya untuk teman-teman manajemen kita? Apa ya, kalau untuk secara personal, pesan buat semua mahasiswa ya secara umum, please jangan buang-buangin waktu kalian cuman buat main-main foya-foya. Itu emang Tahu perlu. bucin. Tahu Ya. bucin, saya juga bucin Ya, loh. ya, Halo, sayang. karena saya juga merasakan di Ada- waktu itu. Hei, Anda itu pelaku bukan korban. Tolong jangan jangan Hey. memutarbalikkan fakta. Saya korban. Please jangan memutarbalikkan fakta ya. Ini saya mau ngomongin pesan nih. Oke, ngomongin pesan. Daripada nanti aku yang kena. Anda boleh nggak saya nyangkut Anda juga? Oke. Kita ngomongin pesan. Kayaknya kalau ngomongin bucin zaman dulu saya salah jalan deh kalau waktu kuliah ya. Nggak tahu ah. Tadi pesannya ini nih. Iya, penting. pesannya. Pokoknya intinya tuh jangan buang waktu kalian sia-sia terlalu lama buat main-main. Kalian tuh boleh main tapi sambil kalian pikirin nantinya tuh kalian tuh mau jadi apa. Itu paling penting tuh kalian pikirin itu. Namanya kuliah itu nggak menentukan masa depan kalian sebenarnya. Kuliah itu cuman wadah. Wadah yang nantinya tuh kalian isi sendiri. Itu kan Bener cuman banget sih. itu kan cuman istilahnya apa ya? Itu tadi wadah buat kalian. Kalau nggak kalian manfaatin wadah itu ya gimana mau ada isinya? Istilahnya kayak gitu aja. Kalian tuh udah dikasih wadah. Kalian tuh tinggal ngisiin. Kalian mau isi uang, mau isi air, mau isi pasir, mau isi batu, mau isi kotoran. Semua itu tergantung kalian dari pribadinya masing-masing gitu loh. Jangan sampai kalian tuh nyanyain kesempatan kalian. Kalian tuh udah dikasih kesempatan buat kuliah, nggak semua orang kayak gitu. Kalian dikasih kesempatan buat nimba ilmu. Ilmu itu ilmu itu nggak didapat dari dunia kampus aja, nggak didapat dari kelas. Kalian juga perlu banget bangun circle bangun bangun relasi itu juga penting banget. Iya sih, penting Cari sih. pengalaman itu juga. Belajar itu nggak harus dari kelas aja, kalian juga bisa belajar online juga bisa, banyak banget kan. Apapun yang nggak kalian bisa itu kalian bisa pelajarin. Intinya tuh kayak gitu. Pokoknya jangan sampai kalian itu nyanyiin waktu kalian. Pokoknya harus pikirin kalian tuh kedepannya mau jadi apa. Intinya kayak gitu kan. Kalau udah ada pikiran kan otomatis terarah kan. Mau gimana gimananya. Terus nggak harus semua orang kan jadi pedagang kan emang. Jadi tuh tergantung aja kalian mau jadi apa, itu kalian seriusin. Cari pekerjaan atau istilahnya cari sesuatu yang
sesuai hobi kalian itu biar lebih nyaman. Kalau aku kan emang cewek, hobinya ya bukan hobi sih, lebih ke basicnya bisanya di skincare, ya aku belajar skincare. Aku nggak ujuk-ujuk langsung jual skincare ngasal, kami nggak tahu basic skincare meskipun aku nggak produknya iya gitu ya. meskipun aku nggak expert di dunia skincare, dunia kesehatan, dunia kimia, tapi kan setidaknya aku juga perlu belajar gitu kan. Nah makanya itu pokoknya intinya tuh pelajarin apa yang kalian suka, apa yang kalian ingin tekunin, ya udah itu seriusin, jangan buang waktu kalian hanya sekedar untuk main tuh selama-lamanya, kan nggak mungkin. Iya sih. Kayak gitu. Oke, poin yang aku tangkap nih dari pesan-pesanmu itu paling tidak kita punya purpose untuk tujuan kita Hidup ini kayak gimana kedepannya. kedepannya itu kayak gimana, terus apa namanya tentang waktu ini juga, pentingnya waktu itu emang penting banget. Jadi jangan kayak disia-siain gitu waktu di kuliah. Terus paling tidak itu kuliah itu kita udah mencari jati diri kita, bahkan bukan mencari lagi, kita udah tahu jati diri kita, terus kita melangkah ke purpose kita gitu kan. Iya. Terus apa lagi tadi yang itu kalau dari pesan-pesanmu itu? Itu poin-poin? pokoknya harus tahu tujuan hidupnya yang paling penting tuh kayak gimana. Terus jangan Ja- kalau udah tahu ya harus diseriusin kan, jangan cuman udah tahu aja tapi nggak diseriusin. Dan jangan memaksakan dan yang poin-poin yang tadi aku tangkap nih, jangan memaksakan kalau aku harus jadi pedagang, aku harus jadi arsitek, aku harus jadi insinyur. Nah itu kenali kita dulu. Jadi diri ya, jadi skill diri kita itu yang kita bisa itu apa gitu. Basic kita itu di mana. Ya, jadi itu tadi poin-poinnya. Tetap semangat untuk teman-teman. Kalau mau berbisnis, kenali dulu mau bisnis apa. Kalau mau jadi dosen, ya kita harus belajar secara akademis. Kalau jadi pegawai, Kalau jadi pegawai, paling tidak kita harus punya skill, punya pengalaman kerja yang banyak, terus pengalaman organisasi itu juga banyak. Jadi ketika udah lulus, udah siap untuk kerja. Banyak yang harus dipersiapkan di masa-masa kuliah ini. Segitu saja dari saya selaku host di sini. Oke, terima kasih Mbak Diana, Adik Diana untuk waktu. Ya udah itu aja sih. sama-sama Mas Ya kan Malaikat. paling tidak. Oke, segitu dulu aja podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Diana dari angkatan 17 dan terima kasih juga buat Jamal selaku co-host. Nanti kita cerita sharing-sharing lagi untuk teman-teman manajemen. Mungkin kalau ada request dari teman-teman bisa tulis di komentar atau dimanapun, Dimanapun ya, di komentar dimanapun ya tulisnya. mungkin mau chat admin Alah. Hima mungkin kan bisa aja Atau chat kan. masnya juga bisa ya. Enggak, jangan ke saya. Atau chat saya kalau mau jadi reseller juga bisa. Anda selalu Ya kan diselip-selipin ya, selip-selipin. Mumpung ada wadahnya. Oke, balik lagi ya tetap nanti requestnya terserah kalian mau request siapa. Kita akan stay di sini 2 minggu sekali paling tidak kita on air untuk podcast. Terima kasih, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu.